Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori asam basa. Jadi ada 3 buah teori asam basa ya, yang menjelaskan tentang si asam dengan si basa ya. Kenapa si senyawa ini disebut asam, kenapa si senyawa yang lain disebut basa? Nah, dijelaskan oleh beberapa ilmuwan ya, yang menghasilkan teori-teori asam basa. Ada 3 teori asam basa. Nah, yang pertama itu kita ketahui ya. Nama teorinya itu adalah teori Arrhenius ya, ditulisnya Arrhenius, R-nya 2. Nah, apa sih kata si Arrhenius bedanya asam dengan basa ya? Jadi kalau menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu spesies yang jika dilarutkan dalam air ya, jadi ini catatannya dia harus larut dalam air ya. Jika dilarutkan dalam air baru bisa ketahuan nih dia asam atau basanya. Kalau dia asam, kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, kalau basa, jika dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ya, jadi ngebedain asam sama basa itu, kalau asam menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Ya. Jadi contoh HCl. Nah, HCl kalau terurai dalam air, ya kalau dilarutkan dalam air dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Ya. Kalau misalnya HCl terurai jadi H+ dan Cl-, ada H+ ya, berarti HCl ini adalah asam. Nah, kemudian contoh lain, misalnya saya punya NaOH terurai dalam air menjadi Na+ dan OH-. Nah, karena terbentuk OH-, maka si NaOH ini merupakan zat yang bersifat basa ya. Kenapa basa? Karena ada OH. Kenapa HCl asam? Karena ada H+ ya. Gampangnya teori Arrhenius itu pokoknya yang ada H-nya di depan dia asam, kecuali COOH ya, yang ada OH-nya di belakang dia basa ya. Nah, misal yang ada COOH ya, biar kalian kebayang. CH3COOH itu kalau terurai dalam air akan menjadi CH3COO- dan H+. Nah, keberadaan H+ inilah yang menyebabkan si CH3COOH bersifat asam. Kata siapa? Kata si Arrhenius ya, seperti itu. Jadi CH3COOH meskipun belakangnya itu OH, bukan berarti dia itu adalah basa, tapi asam. Kenapa? Karena faktanya ketika dia dilarutkan dalam air terurainya menjadi CH3COO- dan H+ ya. Oke, itu teori yang pertama kata si Arrhenius. Kemudian yang kedua teorinya Bronsted-Lowry ya. Nah, teori Bronsted-Lowry di sini menyatakan bahwa ya, sedikit berbeda dengan Arrhenius. Kalau kata Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor. Donor apa? Donor proton. Jadi zat yang bersifat asam dia akan mendonorkan protonnya. Donor itu apa sih? Donor itu kalau bahasa orang Bekasi mah ngasih ya. Jadi asam itu dia yang ngasih proton ya, atau bahasa kerennya memberi ya, atau melepas ya. Jadi asam itu adalah spesies yang melepaskan proton ya, proton atau H+. Nah, proton yang dimaksud di sini ya dalam bentuk H+. Jadi asam itu dia akan mendonorkan protonnya. Nah, kalau ada yang mendonorkan proton, maka si proton ini ya nggak boleh dia berkeliaran bebas ya. Dia pasti akan ada yang menerima. Nah, spesies yang menerima si proton ini disebut sebagai spesies yang bersifat basa. Ya, jadi menurut Bronsted-Lowry, basa itu adalah akseptor proton atau spesies yang ya, akseptor itu
kebalikan dari donor. Jadi kalau donor ngasih, berarti akseptor itu menerima. Ya, jadi spesies yang menerima proton. Ya, yang menerima proton atau akseptor proton. Nah, proton yang dimaksud di sini adalah H+. Ya, jadi ada serah terima H+ pada senyawa asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Ya, sehingga pada teori Bronsted-Lowry ini nanti kalian akan mengenal istilah asam basa konjugasi. Ya, asam basa konjugasi. Jadi suatu senyawa itu nanti dalam reaksi kimia di sini ya. Jadi akan ada spesies yang bersifat asam dan akan ada spesies yang bersifat basa. Siapa yang bersifat asam? Dia yang berperan sebagai donor proton. Siapa yang bersifat basa? Dia yang berperan sebagai akseptor proton. Ya. Nah, contoh dalam reaksi ini ya, HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O+. Ya. Nah, gimana cara kita tahu nih yang mana spesies yang bersifat asam, yang mana yang bersifat basa? Kita pasangkan dulu. Ya, jadi setiap zat di sini dia akan berpasangan, ya, membentuk pasangan asam basa konjugasi. Nah, HCl dalam reaksi ini berubahnya menjadi apa? Cl- apa H3O+? Ya, lihat aja yang mirip. HCl berubahnya menjadi Cl-. Ya. Nah, kemudian kalau H2O berubahnya menjadi H3O+, sehingga pasangan asam basa konjugasinya HCl dengan Cl-, H2O dengan H3O+. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, di sini ada nih ya tulisan asam basa asam ya. Kenapa begitu? Jadi si HCl itu dia akan berubah dalam reaksi ini, dia berubah menjadi Cl-. Ya, jadi HCl di sini berubah menjadi Cl-. Taunya gimana sih kok HCl jadi Cl-? Lihat aja yang mirip. HCl miripnya sama Cl- apa H3O+? Sama Cl- dong, ya. HCl ketika berubah jadi Cl- apa yang terjadi? Ya, ternyata ada perbedaan antara HCl dengan Cl-. Ya. HCl kalau mau berubah menjadi Cl-, maka H yang ada pada HCl itu harus dilepas. Ya, sehingga si HCl-nya berubah menjadi Cl-. Kemudian H yang dilepas ini nanti diambil sama siapa? Nah, HCl kan bereaksi sama H2O. Ternyata H-nya diambil sama H2O. Supaya apa? Supaya H2O membentuk atau berubah menjadi H3O+. Lihat kan tadi di sini jumlah H-nya ada 2. Nah, di ruas kanan jumlah H-nya ada 3. Kenapa H2O bisa jadi H3O+? Karena dia sudah menerima H+ dari HCl. H+ yang dilepasin sama HCl ya, sehingga terbentuklah Cl- dan H3O+. Nah, si HCl ini karena dia sudah melepaskan H+, maka dia bersifat asam. Nah, kan yang melepaskan H+ itu sebutnya donor ya. Sedangkan karena H+-nya itu diterima sama H2O, maka H2O di sini bersifat basa. Ya. Nah, kemudian Cl- dengan H3O+, gimana ngebedainnya? Mana yang asam, mana yang basa? Oke, kita lihat aja. Ya. H3O+ itu kan nanti berubah jadi H2O. Cl- berubah jadi HCl. Sekarang Cl- supaya jadi HCl, ya, maksudnya kalau kita bolak-balikin si reaksinya ya, Cl- itu kalau mau jadi HCl apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus menerima H+, karena kan tadinya nggak ada H Cl- itu. Nah, jadi punya H, berarti dia harus menerima H+ dari yang lain. Nah, siapa yang nanti akan ngasih H+? Ya, yang akan ngasih H+ itu si H3O+. Kenapa H3O+ akan mengeluarkan H+-nya?
akan melepas H plusnya karena nanti dia akan berubah menjadi H2O ya. Sehingga Cl- yang nerima H plus atau akseptor proton dia adalah bersifat basa, dan H3O plus yang melepaskan proton dia bersifat asam. Dan pasangan asam basa konjugasinya ya HCl dengan Cl-, H2O dengan H3O plus ya. Itu pasangan asam basa konjugasinya. Jadi HCl dia asam karena dia asam dan basa konjugatnya adalah Cl-. Cl- adalah basa dan asam konjugatnya adalah HCl. Ya, jadi HCl dia jadi asam melepas H+ ya menjadi basa. Basanya itu adalah Cl-. H2O ini adalah basa. Ya, asam konjugatnya apa? H3O+. Jadi bentuk asam dari H2O itu adalah H3O+ ya. Intinya kalau kalian mau menentukan pasangan asam basa konjugat, maka lihat yang si rumus kimianya itu mirip ya, seperti itu. Nah, namun ada cara lain yang lebih efektif ya, yang lebih gampang untuk menentukan pada pasangan asam basa konjugat mana yang sifatnya asam, mana yang sifatnya basa ya. Pertama, tentunya kalian harus tahu dulu ya pasangan asam basa konjugat dari suatu reaksi. Misalnya ini HCl. HCl pasangannya siapa? Cl- ya. Kemudian ada lagi H2O. H2O pasangannya siapa? H2O pasangannya H3O+. Ya. Nah, antara kedua pasangan ini kalau kalian masih bingung ya ngelihat serah terima H plusnya, silahkan kalian tentukan di antara pasangan asam basa konjugat ini mana yang H-nya lebih banyak. Yang H-nya lebih banyak dia adalah asam ya. H-nya lebih banyak dia adalah asam. Kalau H-nya lebih sedikit berarti dia basa ya. Contoh lain biar kalian kebayang, misal saya punya ini ya, reaksi yang di atas ini H2SO4 ditambah OH- menjadi HSO4- ditambah H2O ya. Nah, kalau misalnya ditanya mana pasangan asam basa konjugatnya, ingat pertama kalian lihat dulu yang mirip. H2SO4 ya, miripnya sama HSO4- apa H2O? Tentunya sama yang ini ya. H2SO4 miripnya sama HSO4-. Kemudian OH- miripnya sama siapa? Tentunya sama H2O ya. Jadi ini sama ini. Oke. Sekarang coba kita tentukan nih sifatnya. Antara H2SO. Jadi di sini pasangan asam basa konjugatnya itu H2SO4 dengan HSO4-, OH- dengan H2O. Nah, mana yang asam, mana yang basa ya. H2SO4 dengan HSO4- ini yang asam. Yang ini basa. Ya, lihat aja jumlah H-nya. H2SO4 H-nya lebih banyak daripada HSO4-. Kemudian kalau OH- dengan H2O ya. Lihat yang H-nya lebih banyak, H2O, ini berarti asam, yang ini basa. Ya, seperti itu. Ya, jadi cara gampangnya begitu ya, cara membedakan asam dengan mana komponen yang bersifat asam, mana yang bersifat basa pada pasangan asam basa konjugat. Ya. Nah, itu adalah teorinya Bronsted-Lowry. Jadi teori Bronsted-Lowry itu kalau asam dia donor proton, kalau basa dia akseptor proton. Selanjutnya, teori yang terakhir adalah teori Lewis. Saya hapus dulu ya ininya biar nggak pusing. Nah, kalau kata Lewis, ya apa bedanya asam dengan basa? Mungkin mirip dengan kebalikan teorinya Bronsted-Lowry. Kata Lewis, asam itu adalah akseptor pasangan elektron. Ya, asam itu akseptor pasangan elektron. Akseptor itu dia penerima atau menerima. Nah, menerima pasangan elektron atau nama lainnya PeB ya. Kalian udah pernah kan sudah mengenal PeB kan?
PeB itu pasangan elektron bebas ya. Kemudian kalau basa kebalikannya dari asam. Kalau asam Lewis itu adalah akseptor PeB, kalau basa Lewis dia adalah donor pasangan elektron ya, atau PeB. Jadi basa itu adalah spesies yang melepas pasangan elektron ya. Biasanya teori asam basa Lewis ini digunakan dalam senyawa-senyawa organik, dalam reaksi-reaksi senyawa organik ya. Dan ciri-ciri dari asam basa Lewis ini biasanya basa Lewis karena dia melepas PeB, basa itu biasanya dia itu, jadi ciri-cirinya biar kontras kita pakai warna merah ya. Basa itu ciri-cirinya punya PeB ya. Nah, atau kalau dia basa Lewis biasanya muatannya itu negatif ya. Jadi kalau dia ion biasanya muatannya negatif. Nah, kalau asam ciri-cirinya itu kebalikan dari yang basa, dia tidak punya PeB ya. Dan kalau basa Lewis biasanya bermuatan negatif, asam Lewis biasanya bermuatan positif. Jadi gitu ya cara ngebedain asam sama basa Lewis. Nah, biar kebayang jadi contoh teori asam basa Lewis itu misalnya Na2 plus O2 min atau Na2O ya, Na2O bereaksi dengan SO3 membentuk Na plus dan SO4 2-. Oke, abaikan Na-nya ya, Na-nya abaikan, kalian lihat O-nya, O2- dengan SO3. Jadi struktur Lewis dari O2- itu seperti ini ya. O itu kan punya O itu golongan 6A. Kalau golongan 6A berarti punya 6 elektron valensi. Karena dia bermuatan 2- ya, berarti kalau dia bermuatan negatif berarti kan menerima elektron ya. Dia menerima elektron, berarti yang tadinya elektronnya 6 menjadi 8 ya. Di sini udah ditulisin, udah 8 elektron. Kemudian dia berikatan dengan SO3. Nah, ketika berikatan dengan SO3, nah S itu semua elektronnya udah dipakai berikatan dengan O, sehingga S itu sudah tidak punya elektron lagi untuk berikatan dengan O. Tapi si O ngotot pengen berikatan sama si S, sehingga dia mau mengorbankan nih sepasang elektronnya untuk berikatan dengan S. Nah, karena O yang memberikan elektronnya ke S, maka dia bersifat basa. Ya, kenapa O ngasih elektronnya ke S? Supaya mau berikatan ya. Sedangkan S yang menerima elektron berarti dia bersifat asam ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, saya punya misalnya BF3 bereaksi dengan NH3. Nah, membentuk NH3BF3. Ini suatu senyawa padatan NH3BF3. Nah, BF3 kalau mau berikatan sama NH3, ternyata ikatannya itu terjadi karena si N memberikan sepasang elektronnya kepada B, sehingga antara N dengan B terbentuk ikatan. Nah, ikatan yang terjadi ini karena si N ngasih elektronnya, sepasang elektronnya ke B biar jadi berikatan. Maka dalam senyawa ini NH3 bersifat sebagai basa dan BF3 bersifat sebagai spesies yang bersifat asam. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih teori asam basa Lewis. Dan kalau dilihat dari sini, teori asam basa Lewis dari contoh sini bisa juga kita simpulkan bahwa teori pembentukan atau spesies asam dan basa Lewis itu biasanya membentuk ikatan berupa ikatan kovalen koordinasi. Ya, jadi yang pasangan elektronnya itu hanya berasal dari satu zat atau satu spesies ya, seperti itu. Spesies yang melepaskan elektron atau memberikan elektron atau donor elektron disebut sebagai basa, sedangkan yang menerima elektron
berperan sebagai asam. Dan tadi ya, seperti yang saya bilang, bahwa ciri-ciri basa itu biasanya dia punya PEB. Nah, ini adalah basa yang punya PEB. Atau dia bermuatan negatif. Nah, ini adalah basa yang bermuatan negatif. Kalau asam biasanya tidak punya PEB atau dia bermuatan positif. Ya. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang teori asam basa. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.